Halo sahabat Mona dan Reni, hari ini kita jumpa dengan Lia Marisa, seorang perempuan luar biasa. Saya biasa panggil dia dengan nama Teh Lia. Teh Lia ini seorang penyapu jalanan. Dari profesinya saja sudah jelas Teh Lia adalah seorang perempuan luar biasa. Tapi di balik itu ada lagi yang lebih luar biasa dari seorang Teh Lia. Bertahun-tahun, Teh Lia mendambakan seorang anak yang lahir dari rahimnya sendiri. Tapi tetap saja tidak bisa. Sehingga pada suatu hari, Teh Lia mengadopsi seorang bayi. Bayi itu adalah bayi Down syndrome. Teh Lia mengadopsinya sejak bayi itu berumur 2 hari. Luar biasa bukan? Teh Lia adalah seorang perempuan luar biasa, perempuan hebat, dan perempuan tangguh. Padahal ada beberapa orang tua anak Down syndrome yang masih belum menerima secara ikhlas bahwa anak-anaknya adalah seorang penyandang Down syndrome. Tapi Teh Lia dengan penuh sukacita dan keikhlasan yang luar biasa mengadopsi dan merawat seorang bayi Down syndrome hingga sekarang anak ini sudah berumur 7 tahun. Namanya Sapki. Yuk kita lihat keseharian Teh Lia dan juga kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliau. Sahabat Mona Reni, pagi ini kami mengunjungi Teh Lia di sini dengan kawannya Eva. Nah, Teh Lia ini adalah seorang ibu dari anak Down syndrome. Nah, tapi ada mobil, jadi kita harus minggir dulu. Nggak apa-apa, terusin aja, nggak apa-apa. Kita minggir dulu. Teh Lia ini mempunyai seorang anak Down syndrome bernama Sapki. Sapki usia mau 7 tahun. 7 tahun. Oh, mau masuk SD. Tapi hebatnya Sapki ini nggak apa-apa ya saya bilangin ya. Sapki ini adalah seorang anak adopsi. Jadi Teh Lia ini mengasuh dan mengadopsi seorang anak penyandang Down syndrome. Luar biasa ya. Kalau kita sering dengar ada juga orang tua yang anak-anaknya kandung gitu ya Down syndrome, tapi setengah hati untuk merawat anak-anak Down syndrome ini. Tapi Teh Lia dengan ikhlas mengadopsi dan merawat seorang anak Down syndrome bernama Sapki. Nah, sekarang kita cerita profesi Teh Lia nih. Teh Lia adalah seorang penyapu jalan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Nah, terus sekarang kita nih datang ke tempat Teh Lia lagi dinas. Kita ganggu sebentar kerjaannya. Jadi Teh Lia berdinas di daerah Ahmad Yani di Bandung, dari Persib sampai Gandapura. Sampai Gandapura. Jadi ini kita lagi di daerah Gandapura. Kita kejar Teh Lia ke sini, telepon Teh Lia lagi di mana gitu. Nah, jadi kita ngejar Teh Lia nih ke sini sambil ngelihat Teh Lia bekerja. Ya. Gitu ya,
Jadi ini sebuah buat saya sih kisah yang luar biasa menginspirasi gitu. Dengan segala kekurangannya, keterbatasannya, Telia masih bisa mengadopsi seorang anak Down syndrome dan merawatnya dengan baik gitu. Ya Cek, gimana Cek? Seneng banget ngelihat kenyataannya, memang ya hebat. Ibu Lia ini hebat dan dengan sepenuh hati dia bekerja dalam pekerjaannya, dan dengan sepenuh hati juga dia merawat Sapki, anak sambungnya yang berkebutuhan khusus. Nah, sekarang kita ajak Teh Lia duduk-duduk dulu di situ ya, sambil minum, sambil kita ada sedikit sesuatu buat Teh Lia. Yuk kita duduk di situ, nggak apa-apa. Sahabat Mona Raini, kita lagi nongkrong, ngajak Teh Lia dengan Teh Eva, kita mau minum dulu di sini. Nah, kebetulan kita dari tempat bercerita Mona dan Raini ada sedikit tanda kasih untuk Teh Lia yang akan kita serahkan hari ini. Setelah ini, nanti kita akan giring Teh Lia ke studio kami yang letaknya nggak jauh dari sini supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Tapi sebelumnya kita isi bensin dulu ya, karena haus dan lapar. Nah, jadi sebelumnya kami dari tempat bercerita Mona dan Raini mau memberi sedikit tanda kasih untuk Teh Lia untuk merawat Sapki, untuk ya memang nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa membantu. Ya, kita mau makan dulu, minum dulu, lalu abis ini kita ke studio untuk ngobrol lebih lanjut dengan Teh Lia. Teh Lia semoga bisa diterima dengan baik, bermanfaat, bermanfaat ya buat Sapki ya. Sama-sama. Sebentar kita lanjut lagi di studio, masih di tempat bercerita Mona dan Raini. Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu, saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Raini, jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Raini. Nah, sekarang dengan episode yang sangat menarik. Orang tua dari anak Down syndrome, namanya Sapki. Pokoknya ceritanya seru. Seru. Tapi ini jangan lupa nanti apa? Like Ya, subscribe, komen. Jangan lupa nyalain notifikasi. Lalu kalau ada mau komen atau tanya apapun tentang anak-anak berkebutuhan khusus, bisa komen di bawah di WA di YouTube kita, lalu di WA juga nomornya pasti dia lupa 0813 aja taunya 813 235 0013. Mau jadi bintang tamu boleh, mau kritik boleh, mau saran boleh, mau apa aja boleh, kita tunggu di WA kami. Sebentar lagi kita akan kembali dengan orang tua dari anak Down syndrome bernama Sapki. Halo sahabat Mona Raini, kita sekarang jumpa dengan mamanya Sapki. Namanya Ibu Lia Marisa. Saya panggilnya Teh Lia aja ya, karena saya lebih tua. Nah, jadi pertama kali saya ketemu, saya udah dengar sih dari beberapa teman saya di komunitas Down syndrome. Ada itu mamanya Sapki, katanya begini, begitu, dan banyaklah ceritanya. Lalu Sapki ini menjadi salah satu yang mimpinya kami kabulkan gitu ya, dengan bekerja sama dengan pihak lain waktu di Awan Mimpi Down Syndrome kemarin. Jadi Sapki waktu itu dapat hadiah apa ya? Buku, itu apa? Puzzle sama alat tulis. Puzzle dengan alat tulis, terus Sapkinya seneng dibongkar di sini. Halo Teh Lia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah bisa hadir di tempat bercerita Mona dan Raini ya. Setelah saya tunggu jadwalnya kosong ini, mamanya Sapki ini. Ada yang menarik dari kehidupan Teh Lia bersama Sapki gitu. Jadi waktu Teh Lia datang untuk mengambil itu tukang apa lagi ya? Nggak apa-apa.
mengambil awan mimpinya yang kita kabulkan, beliau cerita bahwa Sabki itu bukan anak saya. Oh lalu gimana? Gimana itu teh ceritanya teh? Sabki itu pertamanya mah saya kan belum punya anak. Kalau dari sekarang teh usia pernikahan 14 tahun. Ketika saya pernikahan ke-7 tahun, ada yang nawarin nenek gitu. Bibi lagi hamil, anak ke-8, mau nggak? Gitu. Aku mau lah, nggak tahu anaknya DS. Saya terima aja. Setelah lahir? Ya, setelah lahir tuh. Hari lahir kedua lah, saya terima itu anak. Nggak dibawa ke dokter, sama saya teh diasuh aja gitu. Tapi kelihatan nggak? Belum tahu. Kalau kelihatan dari umur 6 bulan. Oh, oke. Si tulang lemas gitu. Terus? Ada yang suka bilang gini, 1001 wajah gitu. Enggak ah, kata aku deh gitu. Enggak. Si DS, enggak ah, kata aku deh gitu. Ketika usia 2 tahun aku periksain ke dokter. Kata dokter ini iya betul DS, langsung nangis aku di situ. Tapi dari usia 6 bulan juga aku ngasih air tajen ke Sabki biar si tulang-tulangnya teh kuat gitu. Pas ketika umur 18 bulan aku kasih Elkana, baru bisa lari. Alhamdulillah dari situ. Terus jadi waktu Telia menghadapi kenyataan ternyata Sabki ini Down syndrome. Iya. Kan pasti sedih ya, ya pastilah gitu. Kita mah sebagai ibu anak Down syndrome nggak ada yang dapat anak Down syndrome terus seneng gitu ya, nggak ada, semua pasti sedih. Nyesel nggak sudah mengangkat Sabki sebagai anak? Enggak nyesel. Luar biasa ya. Enggak nyesel, alhamdulillah. Kita suka dengar ya orang tua gitu beberapa yang, oh saya ngalamin sendiri soalnya. Malah waktu sebelum dapat Sabki nih, kalau lihat orang lain ngomongin tespek, ngeliatin tespek, aku suka nangis. Setelah punya Sabki, nggak ada tuh air mata. Udah punya anak ini iya, gitu. Nggak ada tuh air mata pengen punya anak gitu. Udah ada Sabki gitu. Jadi enggak. Tapi kalau ke dokter mah setengah proses, udah menyerah gitu. Udah ada Abki, udah keseharian mungkin udah itu buat Abki lah, keseharian gitu, uang buat Abki gitu. Saya sempet sering sih beberapa kali gitu, tapi satu kali yang luar biasa gitu ya. Saya ada telepon dari, katanya anaknya Down syndrome lagi di rumah sakit, udah begini udah begitu, kekurangan biaya ini itu. Lalu saya sama Edo ke sana. Udah keadaan yang parah sekali lah ya, karena jantungnya nggak baik gitu, lalu sudah mulai dehidrasi, dan orang tuanya menghadap ke saya dengan neneknya juga gitu, bilang, Bu, ini anak kalau mau diambil sama ibu mah ambil aja gitu. Ya saya sedih juga ya dengar gitu, maksudnya aduh kok ini kan anaknya, anak pertama kok mau diserahin ke orang, kenapa? Saya bilang ya karena Down syndrome gitu. Lalu saya bilang ya kita tunggu sembuh dulu, saya bilang begitu. Nggak lama setelah itu anaknya meninggal. Jadi saya kok agak bersyukur juga ya. Udahlah ini mungkin jalan terbaik anak ini nggak ada, karena oleh keluarganya juga dia nggak diterima gitu. Dan ayah ibunya itu kerja di perusahaan bagus gitu. Sebetulnya mereka cukup punya biaya dan pengetahuan yang baik lah tentang anak ini, tapi mereka nggak mau. Jadi kita bandingkan dengan Telia gitu, ini yang sudah jelas-jelas Sabki ini bukan anaknya, tapi begitu tulus Ibu gitu. Sambung. Ya tapi sudah dianggap kandung aja lah ya, Teh ya. Begitu tulus gitu, kena berarti kita juga yang orang tua kandungnya harusnya bisa seperti Telia, bahkan lebih baik lagi gitu ya, harusnya. Masih saya bersyukurnya Abki sudah jalan, sudah ada suara. Kadang kalau diperintah. Umur berapa sih? Mau 7, mau ke SD, masih pilihan SD-nya. Ya. Tapi dia anak yang ini kan ya, ceria ya. Ceria, aktif. Punya teman di rumah? Di rumah ada keponakan.
suka main keluar gitu. Kalau main di luar tuh masuk ke rumah tetangga, naik ke atas, jadi saya kunci dari dalam. Kalau kalau aku lagi kerja, dia tuh sama tetangga sambil les gitu. Jadi nggak terapi lagi sekarang, sama ibu les aja. Luar biasa ya. Kita istirahat sejenak, nanti kita kembali sebentar lagi. Kembali lagi dengan Teh Lia di tempat bercerita Mona dan Reni. Jadi tadi ada behind the scene-nya. Ini istirahatnya agak panjang. Mona menangis-nangis sedih katanya. Padahal mamanya Sabki mah udah nggak sedih ya. Ya, Masih suka nangis? suka nangis? Enggak sih. Enggak. Iya, bersyukur aja. Kalau dulu mah Alhamdulillah. sebelum ada Sabki Ya. mah sering ya. Sering nangis. Kalau lihat teman, kerabat, Bibi mau dapat 2 anak, Neng belum. langsung ke kamar nangis. Sakit gitu. Tapi sekarang mah enggak, biasa. Lihat Hebat ya. tinggal bawa main aja sama aku. Teh, saya mau nanya sesuatu ya. Tapi Teteh jangan tersinggung ya. Enggak, ya. Jangan tersinggung. Jadi saya dengar berita pertama kali tentang Teh Lia ini dari Vika. Oh iya, Vika itu Mama Brahma. mamanya Brahma, sama-sama orang tua dari anak Down syndrome di komunitas kami. Jadi pernah ada semacam bantuan atau apalah gitu, yang saya harus mencari mana orang yang tepat yang harus mendapatkannya gitu. Saya nggak mau menyalurkan ke tempat yang tidak tepat gitu, karena teman-teman orang tua Down syndrome ini di Bandung saja ada 600-an kan. Saya kan nggak hafal satu persatu gitu mana yang tepat untuk menerima bantuan itu gitu. Jadi saya banyak tanya juga ke teman-teman, ini saya ada begini nih, siapa ya gitu. Lalu Vika memberi beberapa nama, salah satunya Teh Lia. Terus saya selalu tanya, pekerjaannya apa? Jangan tiba-tiba dia direktur di perusahaan mana, lalu saya ini kan nggak tepat gitu ya. Terus Vika bilang, ya ini dengan bahasa Vika sekali lagi ya, sekali lagi saya punten pisan ini mah tidak bermaksud menyinggung. Kerjaannya apa? Saya bilang. Mamanya Vika bilang, tukang sapu. Gitu. Tukang sapu apa? Saya bilang. Di jalan. Oh, aduh. Ya hal pertama yang ada di pikiran saya kan pertama kali pasti, aduh kasihan ya. Ini mah punten bisa lihat ya. Aduh kasihan ya. Iya Teh, makanya itu Teh begini-begini. Akhirnya saya ngobrol dengan Vika. Dan waktu Teh Lia mengambil hadiah awan mimpi untuk Sabki yang sudah kami wujudkan, Teh Lia datang dengan seragam ini juga gitu. Jadi saya, aduh ini Teh yang itu Teh gitu kan. Ini mamanya siapa kan, banyak sekali waktu itu yang datang. Oh, saya langsung ini gitu. Oh ini yang Vika cerita gitu. Saya bingung jadinya gini-gini. Saya jadi bingung merangkai kata-katanya. Teh Lia kerja tiap hari? Kecuali hari Minggu. Hari Minggu kan dikasih libur. Jadi Senin sampai Sabtu. Berapa jam? 8 jam. Dari jam 5 subuh sampai jam 1. Sekarang masih jam kerja. Makanya pakai baju ini. Istirahat dulu. Iya, dari dekat kan lokasinya Ahmad Yani. Sampai rel kereta Cikudapati. Ahmad Yani-nya mulai mana? Dari stopan. Kadang Stopan ke Riau, mana? kadang ke Riaunya ini. Yang ini lurusan itu. Ini Ahmad Yani. Iya, tapi dari stopan yang sana Persib. Oh, sampai Rel kereta Cikudapati. Dan ke sini, ke Riau, kadang ke Gandapura. Yang tepatnya mah lokasi aku mah Gandapura, cuma kalau nge-backup di mana ya sekitar situ. dalam satu shift dan satu area itu berapa orang yang kerja? 20 penyapu. Satu lokasi, satu area. Ya, 20. Satu zona.
zona CBA 10 zona Cibenying 10A. Itu teh di situ. Ya, di situ. Jadi tiap Sama Jani, Kosambi, Gandapura, Riau. tiap hari jadi sekitar situ aja. Ya, sekitar situ. Panas-panasan. Iya. Kalau hujan, Hujan berteduh. Berteduh. Hujan. Karena kan Kalau gini. kita juga dikasih jas hujan, tapi nggak sampai hujan-hujanan nyapunya. Paling kalau area mendesak banyak tumpukan sampah itu pakai jas hujan. Tak ada di jas hujannya dikasih. Kalau hujan gitu. Tetap kalau semangat. misalnya gini, satu shift itu ya, jam teteh kerja, ternyata itu lokasinya bersih semua, jadi nggak usah disapuin kan? Nah, Nggak masih mungkin ya? ada disapuin. Oh nggak mungkin ya? Disapuin. Ada. Disapuin sih. Udah pasti ada daun. Oh, iya. Ada daun, ada sampah, pasti ada gitu. Itu rezeki kita. Maaf ya teh ya, Ya, penghasilannya UMR. UMR, tapi UMR juga sekitar kalau ke kitanya nyampenya Dipotong. 3,5 teh, udah dipotong BPJS. Terus yang ada koperasi 3 lebih sedikit lah. Alhamdulillah. Mona nangis lagi, Kenapa? terus dia pergi keluar tuh. Itu kenapa? Gawat, untung nggak saya ajak ikut di sini. Nanyanya mau berdua, nggak usah, gua ajak, saya bilang itu kan benar. Kalau suami teteh, Kerja sales toko toko apa? di Bintang Agung. Toko Di apa Cicadas. itu teh? Elektronik Oh, jadi tiap hari kerja juga. kerja. Ya. Sabki Dari sama jam 9 pagi sampai 9 malam 12 jam. Tapi gajinya di bawah aku. oh, Di bawa bawah. aku. Dapatnya 1,1 12 jam 12 jam. Ya. keliling lagi. Enggak di toko dia. Di toko. Di sales. Oh, kayak Jadi 5 SPG gitu kalau lah aku kali. pergi subuh 4:30, Sabti masih sama suami. Nanti kalau jam 9:30 dianterin ke tetangga. Oke teh. Jadi sekarang sama tetangga, sama ibu yang les. Diajarin apa aja itu? Nulis, berhitung, membaca gitu. Tapi Bisa? Belum. kalau membaca baru A, B sampai C paling. Anak saya juga udah 20 tahun yang Down syndrome, baca mah gitu. Iya, A, B, C. Tapi nggak apa-apa. Iya. Pasti ada jalannya ya. Saat kita berusaha mah nggak mungkin. Ayah, nggak ada ibu jalan. udah bisa, warna juga. Alhamdulillah. Kalau makan gitu gimana jadi sama si ibu itu? Makan mah Siang. paling dibekelin ciki-ciki sama minum. Oh, Kalau makan di rumah sama tangan ayahnya. Sama tangan ayah. berarti makannya pagi, siang di tempat ibu. Paling kalau makan pagi mah nggak makan, paling susu gitu. Siang dibekelin makan di tempat ibu. Iya. Nanti malam pulang makan di rumah. Pulangnya jam berapa? Pulang jam 2. Jam 2. Oh, teteh udah ada. Iya. Oh, baru makan. Iya. Nanti sama malam. Iya. Paling ngemil sih kebanyakan nama popcorn maunya gitu. Nasi nggak mau. Nanti kalau di tangan ayahnya mau gitu. Di tangan aku mah no. Banyak syarat Gitu. ya. Iya. Di Tapi tangan lucu ayah. ya. Paling sama kuah bakso sukanya gitu. Tapi mau makan. Mau. Iya mau. Sekali kan. Malam aja gitu. Oh, yang lainnya ngemil. Ngemil popcorn. Harusnya mah makan benar. Tapi Harus ada ayahnya ya. Iya. Siang ayahnya kerja nggak bisa nyuapin. Aduh, sakit. No, nggak mau. Sama aku main di bawah juga nggak mau. Jadi Makan.
Oh, jadi nggak mau aja nunggu ayahnya pulang. Ayahnya pulang jam Iya, 9. paling popcorn, mintanya popcorn ke aku mah. Paling kasih popcorn sepanci gitu teh habis. Aida teh kerja di jalanan ini udah berapa lama? 5 tahun Sebelumnya? sebelumnya, berarti Kan udah ada Saki kan? ya, nganggur. Oh, jadi ngurus Saki aja. Begitu mau masuk itu nih, dari itu teh ada saudara, wah aku pengen masuk, alhamdulillah ikut lamaran gitu buat Sabki, buat beli susu. Nah waktu itu penghasilan suami 1 juta lah gitu ya, masih kurang Nggak buat cukup. susu sama pamper. Nggak begitu lama, 2 minggu proses langsung diterima. Ya rezeki Aki. Gitu. Tapi proses pengangkatan anak semua sudah beres ya? Aktenya, apanya gitu semua sudah beres? Udah atas nama aku. Udah atas nama aku. Malah dokter juga kalau waktu ke yang di sana LS itu mah malah dia harus cek lab yang jantung atau darah. Ke Hermina mah langsung, ibu maunya apa? Terapi. Udah langsung terapi, ikut terapi. Asal dimudahin itu mah ke Hermina. Di Hermina tuh terapi itu ada 2 tahun lah. Kan bisa pakai BPJS kan teh? Ya, kalau di sana tuh kalau proses mau terapi itu harus cek jantung, cek segala. Kalau ke Hermina pasti Iya, kan di Hermina juga bisa pakai BPJS loh. Iya pakai BPJS, Oh, ini cuman pakai? kalau mau rujukannya kalau mau terapi Oh iya. harus Dari- cek dulu itu dulu baru bisa terapi. Kalau di Hermina mah ibu maunya apa, mau terapi ya udah diterapi, nggak dulu cek jantung nggak apa. Jadi fisioterapi ya, Ya itu udah fisioterapi. sampai 2 tahun. 2 tahun lah sebelum corona. Oh, corona stop jadi Corona ya. stop. Stop, tapi dia sama aku dialihin ke les. Sama ibu les teh sejam, cuman akunya nambah, ibu gimana kalau mau minta diasuhin, ya nggak apa-apa sih, nah, alhamdulillah. Jadi dari ayahnya pergi sampai nunggu teteh pulang. Iya. Jam 9 sampai jam 1 gitu. Iya. Teteh rumah di mana? Cicadas, Sukaraja. Oh ya, dekat lah dari situ ya. Masih numpang ke rumah. Oh, berarti masih ada orang tua? Enggak deh, ada orang tua, cuman orang tua saya kan nggak punya pekerjaan juga. Dia mama saya teh ngasuh anak kakak saya 2 orang. Oh, jadi udah nggak bisa ditambahin. Iya. Udah kebanyakan. Semuanya mah kalau sama Sabki 4 orang cucu mama. Yang 1 mah ya sama mamanya, yang 2 sama mama aku. Orang tuanya ada? Di Ada mana? di Rancai. Kalau lebih tepatnya mah dia teh adik. Sabki teh adik lebih tepatnya. Adik anak bibi berarti. Lebih tepatnya. Oh, keponakan. Sepupu. Iya, adik sepupu. Adik. Lebih tepat. Iya. Tapi udah hampir mirip wajahnya mah sama aku. Mirip Iya, sama- karena masih keluarga ya. Gitu. Saya jadi bingung nanya. Tadinya aku di sana udah aduh grogi, takut salah. Iya, ngomong tadi gitu. juga datang. Aku juga kemarin Tapi sih gimana kalau izin dulu grogi? ke suaminya, takutnya nggak enak gitu ke suami. Abisnya kalau suami bilang adopsi teh nggak boleh gitu. Oh, pokoknya Ya, ini mah nggak anak terima kita weh gitu. Ya. Ya. Tadi izin dulu kayaknya. Boleh. Boleh. Izin dulu. Biasanya suka perasaannya nggak enak. Iyalah, pasti ya kita ngurus dari bayi Iya. dari umur 2 hari loh kan diambilnya. Masih bayi merah Dari itu. 2 hari. Tapi nggak ada kelainan lain kan teh? Kalau jantung kata dokter mah enggak, tapi belum dicek-cek sih soal jantung. Tapi kelihatannya mah nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tapi kalau udah bisa- IQ-nya aja sih.
Iya itu mah pasti. Lari udah bisa, ada jalan bisa. Makan sendiri gitu bisa? Makan sendiri, kidal tapi. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kidal. Dan nggak dosa kidal. Bisa kayaknya. Terus diajarin, cuman aku mah udah aja sama ayahnya. Gitu. Nah aku mah paling minta popcorn, cemilan ya dikasih. Kalau misalnya Ki makan nasi, no, jawabnya gitu. Kalau dia nggak mau makan nasi ya no jawab. Aduh. Saya di obrolan saya dengan Teh Lia yang baru beberapa menit ini sudah bisa mengambil banyak hal ya. Teh Lia, maaf ya, penyapu jalan, suaminya di toko elektronik itu dengan penghasilan yang tadi disebutkan, tapi sudah begitu alhamdulillah aja, bersyukur aja. Padahal sebagian dari kita juga kan banyak yang berlebih ya, tapi kayaknya kurang aja gitu, kurang terus mau apa-apa kurang. Mungkin bukan dari segi punya anak Down syndrome-nya kita bisa belajar, tidak hanya dari itu, tapi dari sisi yang lain juga kita harus bisa belajar banyak dari Teh Lia. Pertama dengan kondisi pekerjaannya, kedua bukan anak kandungnya, tapi tetap bisa menerima dengan baik, mengurus dengan baik, bersyukur. Kita pasti bisa belajar banyak lah dari tayangan kali ini. Kita rehat sejenak, kita akan kembali sebentar lagi masih di tempat bercerita Mona dan Reni. Ini behind the scene-nya panjang, setiap istirahat kita bergosip dulu. Jadi ya banyak cerita lah sebelum ini gitu ya. Gimana pergumulan dan perjuangan Teh Lia dalam kehidupannya bersama Sapki. Ini juga katanya, aduh Sapki mau sekolah, biayanya belum ada. Sekolahin jangan, kata saya harus sekolah. Masih Kan dilema. Enggak boleh dilema, harus sekolah kalau sekolah mah. Ya kan pertolongan Tuhan mah akan datang tepat pada waktunya. Yang bukan waktunya kita, pasti waktunya Tuhan gitu. Nah, saya tuh jadi penuh ininya ya. Kita janjian lagi nanti. Boleh. Makan siang ya, jangan kita ke kafe atau. Oke. Nanti terakhir. Gitu. Nanti terakhir. Banyak Temennya siapa namanya? Ibu Eva. Teh Eva juga. Nanti kita jalan-jalan ke kafe yang dekat tempat terakhir Teh Lia bertugas. Iya. Terus kita situ aja seputaran sini. Kebetulan Boleh. Teh Kita Lia di ini videoin sambil nyapu juga, saya seneng kok. lucu itu. Nanti oke, boleh. Sip, nanti minggu depan ya kita janjian lagi. Boleh. Jadi untuk teman-teman yang kebetulan lihat tayangan ini gitu, kita mah hidup saling menolong ya. Amin. Seperti tadi Teh Lia bilang, saya menolong keluarga saya tapi dapat juga pertolongan dari orang lain. Jadi pertolongan itu tidak pernah instan. Saya menolong A, lalu si A kembali menolong saya. Tidak pernah begitu. Kita menolong A, tapi pertolongan buat saya datang dari si B. Itu tadi Teh Lia bilang, ya sebetulnya itu juga sesuai dengan apa yang saya yakini. Jadi kita berbuat baik mah berbuat baik aja. Nanti pasti ada Tuhan pakai orang lain untuk menolong kita. Jadi saya saya mau bilang mungkin ada sahabat Mona, Reni tergerak gitu untuk memberikan pertolongan yang sedikit juga pasti sangat berarti untuk Teh Lia. Bisa nanti WA ke 0813 235 0013 atau langsung ke saya juga bisa 0816 60 10 10. Nanti kita bisa sama-sama cari jalannya untuk membantu Teh Lia begitu. Nah, kalau Teh Lia sendiri harapannya buat Sapki apa sih? Harapannya bisa mandiri, sehat lah, pintar, sekolah gitu.
iya harus sekolah kan saya Iya, bilang. pengen sekolah tapi aku bingung biayanya. Ya, nanti kita Karena sama-sama cari kesehariannya jalannya ya. juga kan perlu ongkos. Sekolahnya jauh dari rumah. Kalau Sukapura bisa dipakai motor lah. Kalau Di mana Sukapura itu? Kircon. Aku masih minat ke situ. Minat ke situ terakhir. Cuman ya waktu aku datangin ke Seke Panjang nelpon juga mungkin Seke Panjang tuh daftarnya Seka Panjang itu di mana? dekat rumah banget itu enggak sih? Oh dekat. Nah, lalu Itu mah biayanya 4 juta. Sekolah Sekolahnya apa? 400. SLB. Apa ya karya apa? Tapi karya bukan- bakti. tapi bukan sekolah negeri ya? Bukan. Ya sebaiknya mah memang yang dekat rumah lah. Oh, gitu. Kalau saya bilang ya, karena kan harus ada yang antar jemput, susah juga. Kalau mama papanya kerja ya. Tapi terserah deh, kenapa gue jadi ngatur deh. Ya nggak ini mah Tapi kalau lihat lokasi banyak bermainnya mah Sukapura. itu iya. Oh iya, saya juga nggak tahu. Ya itu harus fasilitasnya dilihat. Kalau memang lebih bagus yang jauh ya kenapa enggak ya. Anak saya juga sekolahnya jauh-jauh deh. Ya waktu SMP di Kompleks Muara. Aku nggak tahu Iya, kalau ke tuh. situ pasti nggak mungkin sih biayanya. Jadi jauh. Sekarang mah dekat di Lengkong. Ya nggak dekat juga tapi nggak sejauh yang lama. Ya kan kita harus milih juga ya, Iya. yang sesuai dengan kita. Ya dari segi fasilitas, dari segi biaya ya kita harus pikirkan. Sekali lagi untuk sahabat Monare ini, mungkin ada yang tergerak bisa hubungi kami di nomor yang tadi sudah saya sampaikan. Ini perempuan luar biasa lah gitu. Saya salut. Ini buat Sabki. DLHK. DLHK itu apa? Dinas Dinas Lingkungan Lingkungan Hidup Hidup. dan Kebersihan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Kalau ada yang mau cari di kantornya juga boleh. Namanya Ibu Lia Marisa ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Teteh sudah kesini. Ini bolos nih jadinya ya. Nggak Karena- bolos, lagi istirahat aja. Oh memang lagi istirahat. Iya. Nah ini dekat di sini kan. Tadi juga jalan ke Terus sini. alat-alatnya kemana? Ada di sana di stopan, dekat stopan. Alat-alat. Stopan mana? Itu stopan yang ini Riau. yang Riau iya. Di sebelah sana ada. Nggak Yes. hilang. Enggak. Aman. Oh, ntar bisa hilang harus ngegantiin. Enggak aman alhamdulillah. Malah tadi juga sama Bapak disimpan. Aman. Jalan kaki iya dekat. Jalan dekat. kaki. Untung dekat ya Iya. kesini. Untung nggak di rumah Mono. Absen jam 1 di Pasar Kosambi. Oh gitu. Jam 1. Kita ketemu lagi ya minggu depan ya. Boleh. Kita janjian ya Nay ya. Iya. Biar kita Boleh. bisa ngobrol-ngobrol lagi, nanti kita take shot lagi bekerja, itu lucu banget. Boleh. Kalau mau syuting kerja di WA dulu aja. Iya, nanti saya kasih tahu jam-jamnya juga kan. Kita Biasanya aku dibarengin sama cowok sih, cuman nanti bisa dibarengin sama cewek. Oh iya, Iya. gampang. Oke. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman para sahabat Monare ini yang tergerak sekali lagi. Bisa kontak kami di 0813 20 35 0013. Sangat berharap lah bantuannya. Itu ya. Atau ke nomor saya pribadi 0816 60 10 10. Sekali lagi terima Boleh. kasih sudah. Kayak seperti Mbak Imong di video. Menolong saya. Jangan Menolong saya. Jangan bayi waktu yang lain. Aslinya seperti Jangan lupa like, komen, sama subscribe juga, lalu nyalakan notifikasinya, loncengnya ya, supaya nanti kalau tiap kita tayang loncengnya nyala gitu. Terima kasih ya Telia ya. Nanti main-main ke sini kapan aja. siap. Boleh ajak Sabkinya ya. Boleh. Ya. Sabri mau ngacak-ngacaknya. Iya nggak apa-apa, nanti ada teh beresin. Akunya kadang baperan gitu kalau misalnya Nggak enakan gitu ya? Iya. Ngajak main ke rumah orang lain teh. Udah 15 menit ayo kita pulang lagi. Iya lah, ngacak-ngacak mau ke tempat jemuran, ke atas gitu. Saya punya mainan buat Sabki, bisa tolong diambil Cak di pintu ada dus, pilih yang bagus. Ntar kita kasih buat Sabki, biar ada oleh-olehnya buat Sabki kan.
Ini saya mah sampai speechless, bingung gitu mau ngomongnya. Saya karena waktu itu Vika cerita, tukang sapu loh mamanya gitu. Jadi saya aduh gitu. Ini mah dengan tidak menghina, dengan tidak ini ya teh ya. Punten pisan. Ya punten pisan. Apa ada itu emang pekerjaan aku buat Apki gitu. Iya, semua pekerjaan baik, semua pekerjaan halal, tapi ini luar biasa. Nah, ini ada buat Sapki. Sekali lagi terima kasih Dahlia sudah datang ke sini. Juga terima kasih para sahabat Mona hari ini yang selalu menonton tayangan kami. Jangan lupa kami hadir tiap Sabtu di tiap minggunya, tapi entah jam berapa tergantung itu yang ngaturnya anak-anak. Sampai jumpa minggu depan.